Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik karena Tuhan Yesus memelihara. Hari ini kita memperingati hari kematian Yesus Kristus. Hati saya begitu rindu untuk beribadah bersama-sama dengan jemaat. Tetapi karena pandemi COVID-19 yang begitu luar biasa menyebar, membuat kita tidak dapat beribadah bersama-sama. Tetapi itu tidak menghalangi kita untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Saya berharap kita semua mengambil bahagian hari ini di dalam ibadah yang kita adakan di rumah kita masing-masing. Untuk itu saya akan membacakan beberapa ayat yang menjadi acuan perenungan kita pada pagi hari ini. Yang pertama di dalam Yesaya 53 ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yang pertama, penyaliban Yesus memberikan pengampunan kepada kita. Yesus disalibkan bukan karena dosa dan pelanggaran yang ia lakukan, tetapi Yesus menggantikan posisi kita. Saya dan saudara adalah orang-orang yang berdosa, yang seharusnya kitalah yang dihukum. Tetapi Yesus menggantikan posisi kita sebagai orang hukuman, supaya kita diampuni dan dibebaskan dari dosa dan pelanggaran kita oleh Bapa Surgawi. Kemudian yang kedua, di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yang kedua, melalui penyaliban Yesus Kristus memberikan keselamatan kepada kita. Yang dibutuhkan oleh manusia adalah keselamatan. Keselamatan yang dimaksud adalah keselamatan yang kekal. Apa gunanya kita memiliki semua di dunia ini kalau kita tidak memiliki kepastian keselamatan? Tetapi melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, kita dianugerahkan keselamatan yang kekal, yaitu kita akan berkumpul bersama-sama dengan Tuhan di surga. Kita akan mengalami kehidupan yang kekal. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka keselamatan itu menjadi bahagian kita. Jadi bersyukurlah untuk keselamatan yang kita terima melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, di dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai ayat 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Melalui penyaliban Yesus Kristus, yang ketiga, kita dianugerahkan pribadi Yesus Kristus yang di dalamnya namanya berkuasa. Kita memiliki Yesus, kita memiliki nama Yesus yang menjadi penolong buat kita, pembela buat kita. Dan di dalam nama Yesus kita menerima segala sesuatu yang kita butuhkan. Kita menerima damai sejahtera, sukacita, perlindungan Tuhan. Dan melalui nama Yesus, ketika kita berseru, Bapa Surgawi akan mendengarkan kita. Jadi melalui pengorbanan Yesus, kita tidak hanya diampuni dosa-dosa kita. Kita tidak hanya diberikan keselamatan, tetapi kita diberikan pribadi anak Allah yang olehnya
Dan di dalam namanya kita menerima janji-janji Tuhan. Selamat merayakan hari kematian Yesus Kristus. Dan saya berdoa supaya semua jemaat UC mengalami pengampunan, mengalami keselamatan, dan mengalami pribadi Yesus yang namanya berkuasa. Kiranya melalui perenungan kita hari ini memberikan kita kekuatan untuk menghadapi hari esok, terlebih menghadapi penyebaran pandemi corona yang sedang terjadi. Saya percaya bahwa situasi ini akan berakhir, dan oleh karena nama Yesus kita akan melihat kemuliaan Tuhan di balik krisis ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.